ini kan teman-teman semua kan banyak yang baru mau mulai belajar trading ya. Mereka mikir gue mau coba untuk cari income tambahan. Gue mungkin punya pekerjaan atau mungkin teman-teman yang belum kerja bahkan ada punya uang sedikit. Itu saran lu mereka ngapain pakai uang? Misalnya punya uang 5-10 juta gitu. Jadi pertama lo harus buletin niat bro. Karena semua itu berawal dari niat ya. Ketika niat lo baik ya, itu semesta akan mendukung bro. Even lo punya niat ya sesuatu kalau itu awalnya baik ya, itu bahkan Tuhan ya, malaikat sampai iblis pun membantu kalau semesta itu udah mendukung ya. Lo harus punya niat kalau lo trading ini ya, ini jangan buat ajang muasin nafsu ya, untuk pengen cepet kaya dan lain sebagainya. Tapi lo pengen doing better ya, sebagai individual ya, sebagai suatu makhluk Tuhan gitu. Lo harus bisa di sini ketika gua bisa get something ya dari trading, itu akan gua lakukan untuk kebaikan orang di sekitar. Makanya gue suka ya ketika lo bilang video ya, menurut lo orang yang egois itu ya, orang yang nggak mau mencoba ya. Betul. Karena selama ini gue juga hidup di kampung bro, tapi dengan rezeki global kan. Rezeki global tapi hidupnya di kampung kan. Itu kan gue juga nggak ada yang pengen pamer dan lain sebagainya. Gue malah juga sering gue bagikan ya ke sekitar ya, sama ke orang-orang online semua juga. Lo juga tahu ya, track record di Twitter. Itu jadi bukan suatu hal buat menyombongkan diri ya. Karena kan advantage-nya nggak ada. Advantage-nya cuman gue pengen ngasih aja ke mereka. Ya. Dan itulah yang terus ya menjaga bro. Menjaga gue punya hit rate yang bagus ya. Gue punya rezeki yang bagus terus. Yaitu adalah dengan ya, sebagian yang lo miliki itu bukan milik lo soalnya. Ya. Harus dibagikan. Harus dibagikan. Makanya kita cocok karena kalau dia kan suka bagi-baginya global ya. Jadi mungkin gue akan ajak dia ke cost gue yang lebih lokal ya. Dimana gue tuh kan hasil dari gue trading ya gue bagikan selalu beberapa ton gue udah bagiin terus gitu. Kalau lu kan kadang suka bagi-bagi ke bahkan orang-orang luar negeri gitu. Nah, gue bahkan bilang kita ajak, ayo makanya kita datang nanti next time kita bikin suatu program bareng hasil trading kita bagiin lagi beras-beras di Indonesia ya. Nah itulah ya kita lagi cari ya di Akademi Kripto. Kita bahkan lagi cari nih 3 orang dari kalian yang bisa kita seleksi nanti. Diajarin langsung, ya kalian datang ke sini ke kantor kita, trading bareng dari kalian yang bisa nanti kita kasih modal bahkan. Jadi jangan takut, mau belajar tapi nggak ada uangnya. Kita kasih per orang 100 juta modal untuk trading. Tapi kita cuma minta satu hal doang. Hasilnya dan ilmu yang kalian udah dapatkan. Berapapun hasilnya, kalian nggak boleh ambil. Hasil kita pakai untuk kita bareng-bareng beli beras kita bagikan ke teman-teman semua ya. Jadi gue pengen ciptain banyak ya. Kita masih banyak yang kita mau capai. Kita mau ciptain banyak trader yang bisa berbagi juga. Jadi bukan trading untuk mau jadi kaya mau ini. Tapi kita gimana caranya kita jadi trader yang bisa bermanfaat untuk kesana bro. Karena gimana caranya lu untuk ngelihat naratif bro? Karena lu kan tradingnya by naratif banget ya. Gimana cara lu bisa ngeliat next naratifnya dan apa kira-kira naratif yang kita lagi lihat nih sekarang? Biar ke depannya orang bisa lihat nih, ini video kita bikin tanggal segini. Beneran terjadi naratif. Jadi pada dasarnya gue udah jelasin ya, di semua modul Akademi Kripto tuh lengkap banget ya. Jadi kita bener-bener kupas di dalamnya. Itu pertama, ketika lo pengen trading naratif, lo harus nimbulin bro, namanya kepekaan sosial. Social observation. Coba lahirkan empati bro, terhadap situasi sekitar lo. Kayak kemarin nih misalkan metaverse kan, empatinya apa? Ya banyak orang kehilangan pekerjaan ya. Baru dengan empati itu kita bisa mendefinisikan masalah ya. Masalah terjadi karena orang nggak bisa masuk ke kantor. Ya berarti ada pemecah solusinya yaitu kita gimana biar ketemu ya. Terus kita tanpa bertatap muka nih tetap bisa ketemu ya. Maka dari itu ketemulah suatu platform metaverse. Jadi kita nggak perlu jadi yang invent the metaverse, tapi kita cari ya perusahaan atau project yang kira-kira sama dengan kita punya visi. Misalkan ada project ya ini, efisiensi ya SDM ya. Banyak orang yang kerjanya monoton terus ya. Terus lahirlah AI ya. Kamu nggak harus jadi yang invent the AI ya. Nggak harus invent artificial intelligence, ya invest aja di perusahaan yang artificial intelligence. Sama kayak gitu ya. Jadi awalnya berawal dari keresahan. Jadi bukan dari berita bro. Berita itu kan udah layer keberapa itu udah top signal ya. Berita masuk itu top signal. Ya bottom signalnya ya lo lihat misalkan kemarin ada krisis banking ya di US ya. Kenapa Bitcoin narasinya naik? Kemudian juga ada narasi juga kan digital banking juga. Digital banking on blockchain juga banyak juga naratifnya. Itu timbul dari keresahan-keresahan bro. Itu yang nggak bisa kita temuin di mana-mana ya. Karena yang gua ajarin ini nggak ada bro lo cari di Google nggak ada. Tanya ChatGPT nggak bisa ya. Karena yang gue ajarin ini berawal ya dari
pengalaman ya, pembelajaran ya, pengamatan dan percobaan gue selama bertahun-tahun ya. Lihat algoritmanya market secara teknikal ya, secara naratif, secara fundamental juga. Seperti apa ya? Ya. Oke, menarik banget. Jadi yang lu pakai itu gabungan dari apa aja bro? Selain teknikal tuh apa aja? Karena kebanyakan trader Indonesia kan cuma garis itu loh. Ya, karena gue lihatnya di kripto itu naratif 50% bro. Karena di sini tuh sentiment based market. Ya, istilahnya ada orang bilang apa ya, orang nge-tweet apa tuh gerak semua. Jadi ketika cuman lihat-lihat chart ya, lihat-lihat chart bisa. Cuman lo harus tahu ya yang back the chart itu apa. Karena chart itu kan cuman amplifikasi ya dari apa yang udah terjadi. Jadi sebelum chart tergambarkan itu kan udah ada dulu sebelumnya ya. Chart itu kan kita hanya react deh, ya dari suatu psikologis ya, supply and demand ya. Psikologis di market itu lihat di chart ya. Tapi itu jauh di belakang chart itu naratif bro yang gerak dulu bro. Dan itu gua ajarin ya semua di modulnya di Akademi Kripto. Gimana cara baca misalkan ada naratif yang mulai gerak, dari mana lo tracknya ya, tools apa yang digunakan, itu semua gua jelasin di sana. Dan itu nggak ada lo bongkar di mana-mana. Menurut lo orang bisa nggak bro? Tapi dengan capital 10 juta lo jadi miliaran lo bisa nggak? Gua dari itu bro, 30 juta ya jadi 7 miliar. Ya. Asal orang ada niatnya mau belajar dan tahu pasti bisa. Dan tahu caranya yang paling penting. Oke. Jadi mereka harus tahu caranya untuk bisa sampai sana. Iya, maka dari itu ya investasi terbaik dari awal itu pendidikan. Ilmu, ya. Lu investasi kira-kira untuk ilmu lu udah berapa banyak udah keluar uang lu? Wah, gue juga sama juga bro kayak lo ya. Jadi sering banget ya baca buku ya. Course orang lain juga. Sikat semua ya? Gue beli semua ya, karena gue haus ilmu ya. Karena kenapa pengen belajar terus ya? Karena di sini ya itu unlimited game. Jadi semakin banyak lo belajar lo semakin nggak tahu bro. Dari awal mungkin ngerasa jago ya, ngerasa pinter. Coba belajar terus ya, setahun 2 tahun. Ngerasa tambah bego ya. Iya. Kan banyak banget orang yang kayak bikin apa lo langsung hujat padahal uangnya cuma sedikit. Iya, makanya ini ya. Meskipun di background gue ya, misalnya S3 terus punya ilmu, gue tetap ngerasa orang bodoh yang banyak ilmu ya. Gue nggak pernah ngerasa jadi orang pinter. Gue orang bodoh yang banyak ilmunya. Karena gue selalu merasa bodoh ya, ilmunya yang banyak ya, tapi titelnya tetap orang bodoh ya. Sama juga. Belajar terus ya, stay foolish ya. Iya. Ngerasa bodoh terus tuh kunci untuk tetap. Soalnya iya sih bro, gue mikir gini, kalau misalnya gue invest misalnya cost, berapa? Maksudnya 100 juta cost. Oke. Tapi gue bisa gain 1 miliar dari situ, itu menurutku murah banget. Murah ya? Investasi bro. Iya. Orang misalnya bayar 700.000, balik modal 3 kali. Iya. Itu ilmu baru ya? Iya, ilmu baru. Kenapa enggak gitu? Dan di Akademi Kripto juga ya, mereka yang di testimonial tuh dari e-book ya, dan modulnya itu dia udah cukup bro buat trading mandiri sampai ngasilin 150%, 50% itu dalam 7 hari. Ya, kumulatif PNL-nya dalam 7 hari. Iya. Kita mau jadi ini sampai apa bro targetnya? Akademi nomor 1 ya di Indonesia? Di dunia bro. Di dunia bahkan ya? Di dunia, ya. Jadi akan go global ya? Iya. Jadi yang gue suka dari tim ini, visinya sama ya. Iya. Dan juga kita nggak pernah puas ya, nggak pernah ini. Tapi intinya yang kita ajarkan di sini social impact bro. Iya. Karena banyak yang tanya, loh kok edukasinya nggak gratis ya? Saya tanya sekolah gratis nggak? Enggak, saya juga jadi dosen bro. Memang saya juga mau, misalkan saya ngajar nggak dibayar, kan saya nggak mau juga ya. Karena saya juga invest loh. S1 sampai S3 kan bayar juga. Masa saya nanti ngajar saya nggak dibayar, kan logikanya seperti itu. Terus tujuannya apa? Nanti ketika kita udah ngumpulin ya, banyak itu, ya kita perbesar lagi sekolahnya. Gedein semua impact-nya. Kita invest terus ke dalam. Supaya yang lahir bukan hanya ratusan ribu, tapi jutaan ya. Bahkan puluhan juta ya. Puluhan juta yang bisa trading. Terus nanti kalau mereka udah trading, buat apa ya? Ya investnya dikembalikan juga ke masyarakat bro. Jadi kita akan giving back intinya. Caranya ngerampok dari market global. Ya, ngerampok dari market. Balikin ke orang-orang yang membutuhkan. Iya. Jadi kalian bakal lihat banyak ya. Jadi ini untuk permulaan. Ya. Gua rasa nanti Bro Alvesting ini bakal sharing banyak nanti di channel YouTube dia. Jadi kalian bisa langsung subscribe. Gua kasih linknya di bawah. Untuk langsung nanti cek channelnya, kita bakal upload konsisten ya bro? Konsisten. Setiap minggunya kita akan keluarin video baru yang ilmu yang kalian belum pernah lihat di Indonesia. Ya. Dia jamin. Ya. Ini gue juga bisa jamin, gue udah ketemu lah semua influencer-influencer trader Indonesia. Levelnya nanti yang akan dibawakan sama dia itu jauh banget di atas ya. Dan kalian bisa lihat sendiri track recordnya di Twitter, kebuka secara umum, semua orang bisa lihat. Discord kita juga kebuka secara umum, bisa dilihat juga. Ya. Jadi kita lihat aja nanti ke depannya seperti apa dan perkembangan channel seperti apa. Ya. Ya. Jadi lu bakal share ya bro ya nanti? Ya. Ilmu-ilmu yang belum pernah ada di Indonesia ya? Ya.
Nah itu intinya yang ketika lo approach gue itu kan ada information gap ya. Antara community global dan community di lokal sini. Ya dan ketika kita bisa menutup gapnya itu bro, kita ini aja anggap trader itu seperti pengusaha ya. Karena kan secara statistik ya, cuma 5% pengusaha yang berhasil. Berarti kan 95%-nya gagal. Jadi statistik juga trader itu cuma 3% bro yang berhasil. 97% juga gagal. Ini kan berarti pekerjaan ini membutuhkan expertise yang tinggi bro. Sama aja kayak lo investasi ke akademi jadi dokter. Lo investasi ke sekolah hukum ya, jadi lawyer. Itu kan membutuhkan expertise. Sama juga dengan trader. Jadi trader ini anggap aja ketika lo belajar, lo investasi ilmunya ya, yang lo dapet ini, terus ntar lo bisa grow sendiri, dapat uang sendiri, ya semua kembali juga ke lo juga intinya. Oke, jadi sampai kita ketemu nanti, kita bakal mungkin bikin sering, mungkin kalau kalian tertarik, ini adalah awal podcast, sebenarnya podcast perkenalan. Jadi kira-kira background seperti apa dan kenapa kita mulai partneran. Tapi kedepannya ya, gue rasa kita akan bikin banyak yang jauh lebih menarik ya. Kita lebih gila mungkin ya. Podcast-podcast yang bahas naratif yang teknis, yang dalam. Karena ini gue mau bikin untuk orang yang luarnya, jadi kita nggak bahas terlalu detail. Kedepannya mungkin kita bahas teknis, misalnya ada berita apa, kita akan bahas langsung. Ini seperti apa nanti ETF approval dan lain-lain, hal yang sangat teknis. Dan sesuai narasi yang sampai ke depan nanti Q1 2024, kita lihat nanti ada Apple Vision Pro. Itu bakal seru ya, kita bakal bahas terus. Jadi kalian stay tune aja. Tapi nanti podcast kita berdua bakal ada di channelnya Akademi Crypto. Jadi kalian bisa cek langsung ke channelnya Akademi Crypto. Thank you banget, brother. Kita lanjutin terus nanti podcast.